Berkat manuver PSSI bikin Bahrain kejang-kejang. Dokumen sudah lengkap, gelandang jebolan Premier League sumpah WNI demi membela timnas Indonesia. Pemain jangkung dari Lions siap gabung timnas. Sampai melayang-layang, striker championship gak sabar debut ke timnas. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Berkat manuver PSSI bikin Bahrain kejang-kejang. Pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain tetap dilaksanakan di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Meski awalnya sempat diprotes untuk dipindahkan ke venue netral, Federasi Sepak Bola Bahrain BFA sempat mengajukan pemindahan tempat bertanding lawan timnas Indonesia ke AFC. Hal ini buntut dari serangan netizen Indonesia usai hasil laga kontroversial melawan Bahrain yang berakhir dengan skor 2-2. Namun, permintaan dari BFA justru tidak dikabulkan oleh AFC. Pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Stadion GBK. Keputusan AFC tersebut mendapatkan sorotan dari media Vietnam. Mereka melaporkan bahwa Bahrain kecewa, pingsan, dan kejang-kejang atas putusan ini. AFC mengeluarkan pengumuman resmi timnas Indonesia kegirangan jelang laga kunci. Bahrain akan kecewa dengan keputusan AFC, sedangkan timnas Indonesia bisa bernapas lega, kata media Vietnam. Seperti diketahui, selama beberapa bulan terakhir, pihak PSSI-nya Bahrain aktif melakukan lobby untuk meyakinkan AFC, namun usulan tersebut tetap ditolak. Hal itu dipastikan membuat Bahrain bakal kecewa berat dengan keputusan akhir karena pertandingan melawan Indonesia dipastikan sesuai jadwal digelar di Jakarta. Dokumen sudah lengkap, gelandang jebolan Premier League sumpah WNI demi membela timnas Indonesia. Jairo Ridwal diupayakan agar bisa membela timnas Indonesia sesegera mungkin pada Maret 2025. PSSI dikabarkan mengebut proses naturalisasinya. Kabar tersebut dibagikan oleh Yusa Nugraha yang belum lama ini bertemu dengan EXO PSSI Arya Sinulinga. Dari pertemuan itu disebutkan Jairo Ridwal segera membela timnas Indonesia. Bahkan proses naturalisasi pemain yang berkarir di Liga Belgia tersebut bisa dilakukan dengan cepat untuk diandalkan pada kualifikasi Piala Dunia 2025 Maret mendatang. Jairo Ridwal juga telah dibujuk oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert agar gabung ke skuad Garuda. Andai naturalisasinya terrealisasi dengan cepat, pemain 28 tahun tersebut diharapkan menambah kekuatan di lini tengah. Adapun timnas Indonesia akan melawan Australia serta Bahrain. Dua laga ini krusial untuk membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain jangkung dari Lions siap gabung ke timnas Indonesia. Pemain berdarah Indonesia di Singapura, Febrian Putra Pradana mencuri perhatian bersama Young Lions di kasat teratas Liga Singapura atau Singapura Premier League. Di usianya yang baru 20 tahun, bek jangkung dengan tinggi 180 cm ini dianggap potensial menjadi penerus Jordi Amat di timnas Indonesia. Berbeda dengan pemain naturalisasi, Febrian dikabarkan merupakan warga negara Indonesia yang saat ini tinggal dan berkarir di Singapura. Febrian mengawali karir sepak bolanya di Lion City Academy sebelum bergabung dengan Sailor FC, klub satelit Lion FC City di Divisi 2 Singapura. Setelah itu, dia menembus skuad utama Tanjung Pagar United FC dengan mengenakan nomor punggung 51. Menurut data Transfermarkt, Febrian Putra Pradana kemudian melanjutkan karirnya dengan bergabung bersama Young Lions sejak 1 Januari 2024 lalu. Akun Instagram @IndonesiaAbroad mengungkap bahwa grafik karir Febrian terus menanjak. Statistik mencatat pemain kelahiran 8 Februari 2004 ini telah memainkan 5 pertandingan di Singapura Premier League pada musim 2022-2023 bersama Tanjung Pagar United. Namun bersama Young Lions, dia tercatat belum sekalipun memainkan pertandingan resmi sebagaimana data Transfermarkt. Febrian disebut-sebut netizen sebagai wonderkid yang bisa menjadi pelapis Jordi Amat di lini belakang timnas Indonesia. Tinggi badan 180 cm menjadi keunggulannya, terutama dalam duel udara, aspek krusial untuk posisi bek tengah. Dengan usianya yang masih sangat muda, postur tubuhnya pun diperkirakan bakal lebih kokoh dan menjulang di masa mendatang, dan diperkirakan bisa mencapai 2 meter. Sampai melayang-layang, striker championship gak sabar debut ke timnas Indonesia.
Media Inggris menyoroti pilihan Ole Romeni untuk bermain bagi timnas Indonesia. Sang pemain mengaku bangga dan tidak sabar untuk segera berseragam merah putih. Ole Romeni sedang menjalani proses naturalisasi. Ia sudah datang ke Indonesia pada November lalu dan salaman dengan Erick Thohir. Momen itu yang membuat Ospor Mail menyimpulkan bahwa striker 24 tahun tersebut memilih untuk mewakili skuad Garuda di level internasional. Membuat publik Ospor penasaran, Ole Romeni mengungkapkan alasan mengapa dirinya mau untuk memperkuat tim merah putih. Saya tidak sabar bermain untuk negara sebesar Indonesia. Nenek saya lahir di sana, dia sudah meninggal. Akan tetapi itu masih sesuatu yang bisa saya berikan kepadanya, kata Ole Romeni. Mantan pemain FC Utrecht ini mengatakan bahwa dirinya merasa terhormat karena punya kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Adapun Ole Romeni dikabarkan segera mengambil sumpah WNI pada 8 Februari 2025 di Inggris agar bisa memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Efek magnet Ole Romeni, striker tajam dan kiper ngetop Eropa gabung timnas. PSSI dikabarkan akan memproses naturalisasi dua pemain naturalisasi selain Ole Romeni dan Jairo Ridwal. Hal tersebut dibagikan oleh Yusa Nugraha via YouTube miliknya. Ole Romeni segera menjadi pemain timnas Indonesia. Ia disebut sudah di tahap akhir proses naturalisasi, bahkan tak lama lagi disumpah WNI. PSSI pun dikabarkan siap terbang tinggi ke Inggris untuk mempercepat sumpah WNI pemain Oxford United tersebut agar bisa memperkuat timnas Indonesia pada bulan Maret 2025 mendatang. Kemudian Jairo Ridwal juga akan diproses untuk main bersama skuad Garuda. Dokumennya telah dikumpulkan untuk menjalani proses naturalisasi. Menariknya, selain dua nama tersebut, PSSI bakal memproses dua nama lagi yang berposisi sebagai kiper dan striker. Informasi ini dibagikan langsung oleh Yusa Nugraha. Selain Ole dan Jairo, ada dua pemain lagi yang potensial bakal diurus di akhir Februari ini atau awal bulan Maret. Pemain ini berposisi sebagai striker dan satunya sebagai kiper, kata Yusa Nugraha. Meski demikian, Yusa Nugraha tidak menyebut siapa pemain yang akan dinaturalisasi. Ia mengatakan pecinta sepak bola Indonesia harus menunggu karena bakal diumumkan pihak federasi. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert orbitkan gelandang serba bisa Liga Belgia untuk dinaturalisasi. Timnas Indonesia tak kekurangan pemain keturunan. Dari pos gelandang, pemain berdarah Kalimantan Liam Ohthoganal berpotensi jadi gelandang masa depan Garuda. Liam Ohthoganal saat ini bermain untuk klub Belanda Excelsior U21. Di musim ini, dia tercatat telah tampil 12 kali dengan durasi main 673 menit di U21 Division 2 WAL. Dari 12 pertandingan itu, Ohthoganal tercatat kerap dicoba pelatih untuk bermain di luar posisinya sebagai gelandang. Saat Excelsior U21 menghadapi Vitesse U21 pada 7 September 2024, dia ditempatkan di pos bek sayap kiri dan bermain penuh. Sementara saat timnya dihajar NEC Nijmegen U21 pada 19 Oktober tahun lalu, dia bermain setengah babak di posisi bek sayap kanan. Menyitat dari laman Transfermarkt, pemain yang punya paspor Belanda dan Suriname ini diketahui memang versatile alias serba bisa. Pelatih Patrick Kluivert mungkin bisa mengamatinya sebagai pemain potensial untuk skuad timnas Indonesia di masa depan. Liam Ohthoganal pasti bermain sebagai gelandang tengah tetapi juga bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan maupun bek sayap. Sebelum membela Excelsior U21, pemain 20 tahun itu memulai karirnya bersama tim Akademi Feyenoord sebelum masuk ke tim muda Feyenoord pada 2011. Dia menimba ilmu di sana hingga mampu promosi ke Feyenoord U17 pada Juli 2020 dan setahun berselang naik ke tim U18. Liam bertahan ke Feyenoord U18 hingga Juli 2022 sebelum pindah ke klub Belgia Breskot U23. Bersama Breskot U23, Ohthoganal tampil sebanyak 16 kali dengan koleksi 2 gol pada musim 2022-2023. Dalam periode itu, dia juga beberapa kali diikutsertakan ke dalam skuad Breskot senior, tetapi tak pernah menjalani debutnya hingga pindah ke Excelsior U21 pada Agustus tahun lalu. Media miliaran umat sebut Marcelino Ferdinand sebagai bintang masa depan Asia. Media Vietnam memberikan kredit terhadap gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Ia disebut sebagai pemain Asia yang akan menjadi bintang di masa depan. Marcelino Ferdinand masih berusia 20 tahun. Di umurnya yang belia, ia sudah menjadi tumpuan bagi timnas Indonesia. Bukan hanya itu saja, ex Persebaya Surabaya tersebut juga berkarir di Liga Inggris bersama Oxford United. Media Vietnam pun tak sungkan memberikan pujian selangit kepada pemain timnas Indonesia ini. Ia dianggap sebagai pemain fenomenal bagi sepak bola
Asia Tenggara. Bukti nyata Marcelino punya insting gol kuat adalah ketika ia berhasil mencatatkan namanya 2 kali di papan skor ketika timnas Indonesia mengalahkan tim kuat Arab Saudi. Terbaru di tim junior Oxford United, pemain 20 tahun ini juga mencetak brace ketika melawan Banbury. Maka dari itu, media Vietnam tak sungkan menyebutnya sebagai calon pemain bintang Asia. Dengan apa yang telah ditunjukkannya, Marcelino Ferdinand akan menjadi salah satu bintang paling cemerlang di sepak bola Asia untuk masa depan, kata media Vietnam. Kabar gembira, STY dikabarkan balik lagi ke Indonesia, benarkah? Mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong bakal sering ke tanah air meski juru taktik asal Korea Selatan tersebut sudah dibuang oleh PSSI. Sintayong diberhentikan PSSI dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia tanpa hormat. Padahal arsitek 54 tahun tersebut banyak berjasa untuk sepak bola tanah air. Meski tidak lagi bersama timnas Indonesia, STY masih akan tetap sering ke tanah air. Hal ini dikarenakan Sintayong punya beberapa proyek di Indonesia seperti Akademi Sepak Bola dan STY Foundation. Jadi saya akan datang lagi ke Indonesia untuk bertemu lagi dengan para fans, kata Sintayong. PSSI pecat Sintayong sejak melatih pada akhir 2019. Alasannya adalah dinamika kepemimpinan serta komunikasi yang kurang baik. Dari segi pencapaian, STY sebenarnya cukup bagus meski belum pernah angkat trofi. Salah satunya adalah membuat ranking FIFA timnas Indonesia melesat jauh dari papan bawah meninggalkan Malaysia. Selain itu, Sintayong bisa membawa timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023, Piala Asia U23 hingga masuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan berkat STY, skuad Garuda punya kans berlaga di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia hanya tinggal konsisten mendapatkan poin di 4 laga sisa. Namun PSSI lebih memilih PHK Sintayong. Siap dipanggil lagi ke timnas, inilah statistik gila Elkan Bagot. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot tampil luar biasa ketika membantu Blackpool mengalahkan Lyon City pada Rabu 29 Januari 2025. Blackpool berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Lincoln City. 2 gol itu dicetak oleh Ashley Fletcher dan juga Oliver Casey. Elkan Bagot berhasil mencatatkan assist saat gol kedua yang dicetak oleh Oliver Casey. Selain itu, statistik bek keturunan Inggris Indonesia juga di luar nalar. Pemain berusia 22 tahun tersebut mencatatkan 13 clearance, 11 clearance sundulan dan 1 intercept. Elkan Bagot juga berhasil memenangkan ground duel sebanyak 2 kali dalam 4 kesempatan. Lalu ia dominan di bola atas karena memenangi 5 duel udara dari 7 kali. Performa apik tersebut tentu menambahkan kepercayaan diri Elkan Bagot yang sempat mengalami cedera lama. Sebelum itu, ia juga tampil sebagai starter ketika Blackpool mengalahkan Leicester City dengan skor 3-1. Penampilan Elkan Bagot ini bisa membuka peluang dirinya mendapat panggilan lagi ke timnas Indonesia yang memasuki era baru. Sebelumnya, Elkan Bak kena daftar hitam Sintayong karena tidak pernah dipanggil lagi usai mangkir ketika playoff Olimpiade 2024. Kini skuad Garuda ada di tangan pelatih baru Patrick Kluivert. Ia pun mengatakan butuh pemain yang memiliki banyak menit bermain di timnya. Nah, Elkan Bagot perlahan jadi andalan bersama Blackpool setelah lama absen cedera. Situasi itu bisa membuat bek kelahiran Bangkok akan dipanggil lagi ke timnas Indonesia.